Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi Listiano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Habib. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Bapak. Oh iya Pak Budi, kemarin kan kita sempat ngobrol Pak Budi. Katanya Pak Budi minta waktu saya kalau longgar ingin ngobrol sesuatu eh, tentang masalah coaching atau apa. Sebenarnya ada apa Pak Budi? Nggih, Pak Habib. Terima kasih waktunya, Pak Habib. Pak Habib, ada masalah yang pengen saya tingkatkan itu, Pak Habib. Saya di bagian pertanyaan yang berbobot itu yang kayak apa itu, Pak Habib, yang pengen saya angkat itu, Pak Habib. Oh Nggih. gini, ya begitu Pak G. Berarti pada kita bertemu kali ini ternyata Pak Budi punya kendala tentang kegiatan coaching di mana saya ulangi Pak Budi nggih, Pak Budi ingin mengembangkan kompetensi inti coaching sebagai membuat pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak Budi. Betul nggih? Nggih, Pak. Betul, Oke. Pak Habib. Nggih. Kalau begitu menurut Pak Budi ketika ingin mengembangkan pertanyaan berbobot memang kendalanya seperti apa Pak Budi? Kendala Saya yang dihadapinya. bingung saya bingung membuat pertanyaan yang berbobot itu kayak apa gitu, Pak Habib. Karena saya merasa kalau melihat punya pertanyaan orang-orang gitu kok kayaknya bagus-bagus, tapi kalau saya kok bingung membuat kata-katanya yang pertanyaan berbobot itu kayak apa gitu, Pak Habib. Nah, gitu ya. Bagi Pak Budi, pertanyaan yang bagus itu yang seperti apa Pak Budi? Kalau sebelum kita melangkah ke dalam hal masalah teknis untuk coachingnya nanti. Ya, kalau pertanyaan yang berbobot itu kalau menurut saya yang bisa eh, mengorek atau istilahnya menjelaskan setelah kita tanyakan itu inti dari masalah yang kita munculkan gitu, Pak. Oh, seperti itu. Baik, Pak. Ini mohon maaf Pak Budi, ya. Saya ingin Pak Budi menilai diri Pak Budi sendiri. Dari skala angka 1 sampai 10 ke kompetensi Pak Budi, kemampuan Pak Budi dalam hal membuat pertanyaan berbobot pada poin keberapa Pak Budi nilainya? Masih di bawah 6, Pak. Mas Wana. Baik. Yeah. Menurut Pak Budi, indikator keberhasilan Pak Budi dikatakan bahwa kegiatan kita kali ini berhasil. Indikatornya bagaimana Pak Budi? Saya nanti bisa membuat pertanyaan berbobot yang bisa memunculkan potensi-potensi saya untuk membuat pertanyaan berbobot itu, Pak. Oke, oke. Itu aja Pak Budi. Yeah. Baik. Jika Pak Budi sudah menentukan tujuannya, ingin meningkatkan, mengembangkan kompetensi dalam coaching tentang membuat pertanyaan berbobot, berarti saya akan fokus pada area itu aja Pak Budi, nggih. Jadi Yeah, yeah, izinkan Pak. saya untuk mencatat hal-hal selama saya melakukan supervisi kepada Pak Budi. Kalau boleh tahu, Pak Budi nanti supervisi nanti akan supervisi kepada rekan sejawat yang mana, Bapak? Ke ke Bu Eti. Oke, ke PT Pak Pak G. Habib. Yeah. Oke, Yeah. kalau begitu jika Pak Budi sudah siap, monggo saya persilakan Pak Budi ke Bu Eti, saya akan mengikuti Pak Budi dari belakang. Yeah. Terima kasih, Pak Habib. Assalamualaikum Bu Eti, selamat malam. Waalaikumsalam Pak Budi, selamat malam juga Pak Budi. Bagaimana keadaan ataupun kabar hari ini Bu Eti? Alhamdulillah keadaannya selalu semangat dan sehat Pak Budi. Gimana Bu Eti, dengan saya Pak Budi? dengar-dengar, Sehat deh. Alhamdulillah. Ya, saya dengar-dengar Bu Eti ada masalah yang mau kita angkat di pembicaraan kali ini Bu Eti. Gini Pak Budi, kemarin tuh kan saya habis itu mendatangkan pengawas, kemudian di modul ajar saya itu banyak yang harus dilengkapi, termasuk penilaian siswa, kemudian aksi nyata karya siswa itu kurang, kemudian buku paket yang dipakai itu juga kurang, tidak maksimal katanya. Tapi menurut saya sudah ya sesuai dengan silabus yang ada, begitu Pak Budi. Berarti untuk pembicaraan kali ini yang mau diangkat masalah apa ini Bu Eti? Modul ajar aja Pak Budi. Modul ajar ya. Untuk melengkapi biar modul ajar saya itu sesuai keinginan pengawas. Dan selama ini modul ajar yang digunakan Bu Eti kayak apa Ibu?
modul yang saya gunakan itu yang yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka untuk kelas 10 nggih. Kemudian sudah terdapat di perpustakaan karena sudah dibelikan. Tapi menurut pengawas, modul ajar yang saya pakai itu kurang lengkap. Kemudian kalau bisa itu ada aksi nyata atau karya siswa yang dihasilkan seperti itu. Iya. Menurut Bu Eti, kira-kira dari yang sudah ditampilkan itu masih ada yang belum ditampilkan Bu Eti untuk modul ajarnya? Iya Pak Budi, selain buku paket yang modul ajar paket yang berada di perpustakaan itu kan kurang adanya LKPD lembar kerja siswa itu kurang lengkap, sehingga sama pengawas mohon dilengkapi mungkin dari aksi nyata siswa atau karya siswa biar pembelajaran pada satu bab ini tercapai dengan maksimal gitu. Mungkin ada yang lain Bu Eti selain Kemudian saya membuat PowerPoint dalam bentuk slide kata-kata inti, maksudnya materi inti supaya anak-anak itu mudah mempelajari. Selain buku pendukung dari perpustakaan, saya juga membuat resume PowerPoint beserta gambar-gambar sehingga anak-anak yang ada di kelas yang saya ajar itu bisa membuat inovasi baru, suatu bentuk hasil karya siswa seperti itu atau aksi nyata siswa dalam bab itu. Berarti menurut Bu Eti permintaan dari pengawas itu kira-kira bisa diwujudkan apa tidak Bu Eti? Ya bisa Bapak, karena kan itu setiap kita melakukan satu kali tatap muka itu kan kita harus mencapai tujuan pembelajaran yang dicantumkan dalam bentuk ATP. Jadi harus terlaksana dan harus ada. Sementara ini Bu Eti di pembelajaran Bu Eti yang belum dimunculkan yang di bagian mananya Ibu? Inovasi karya siswa pada lembar karya LKPD lembar kerja peserta didik atau LKS lah kalau dulu tuh Pak Budi. Akhirnya saya melengkapinya pakai itu sehingga anak bisa termotivasi untuk membuat karya pada bab yang saya ajarkan. LKPD-nya bentuknya kayak apa Bu Ati? Yang istilahnya mungkin menarik menurut anak sekarang. Saya LKPD-nya itu berupa praktek sehingga anak itu termotivasi membuat inovasi produk berupa produk. Contohnya IPA pada batik celup penggunaan warna-warna, penggabungan warna itu saya buat PowerPoint. Ini loh warna-warna yang bisa memunculkan warna baru. Terus mereka mempraktekkan dalam bentuk batik ciprat, kain yang putih, kemudian ditaliani siset, kemudian dicelupkan di berbagai warna, akhirnya terbentuklah karya kreasi siswa atau karya siswa dalam bentuk batik celup atau batik celup namanya Pak. Akhirnya siswa-siswa saya tuh bisa setelah saya buat PowerPoint, tiba ini kita bab perwujudan zat itu ada pencampuran warna sehingga ada warna ini dengan ini dicampurkan memunculkan warna yang baru sehingga dapat digunakan untuk batik celup seperti itu Pak. Berarti tadi dijelaskan Bu Eti di depan bahwa Bu Eti akan melengkapi modul ajarnya dengan LKPD, kemudian ditambah dengan PowerPoint yang menarik, yang tujuannya anak-anak biar lebih tertarik waktu prakteknya dan menghasilkan produk yang lebih tepat gitu nggih Bu Eti. Mungkin rencana yang lain Bu, ada lagi Bu? Selain itu karena dengan bab yang sama yaitu tentang pewarnaan, anak-anak saya tadi kan pakai pewarna ya Pak ya, batik celup.
Yang satunya ini dengan inovasi yang lain, tas atau tas kosongan atau tas putih ya, tas tanpa ada warna, kemudian kita gunakan warna yang lain, yaitu yang alami, contohnya daun pisang, daun kates, kemudian ditutui gitu, akan mewujudkan kayak batik ekoprint itu loh Pak. Ekoprint kalau sekarang tuh, sehingga anak-anak juga termotivasi untuk membuat itu, meskipun tidak ada pencelupan, hanya apa ya, memukul-mukul daun itu sehingga ada zat warna yang tertempel di kain yang dibuat media tas tadi. Ekoprint Pak, ekoprint namanya sekarang itu. Oh gitu nggih. Jadi selain LKPD, kemudian Bu Etik juga sudah akan merencanakan menambah dengan PowerPoint yang menarik, kemudian ekoprint nggih. Ini kira-kira dari kegiatan Bu Ati untuk meningkatkan modul ajar yang menarik tadi, kira-kira yang bisa mendukung program Bu Ati siapa nggih? Kalau yang mendukung program itu sebenarnya saya sebagai guru kelas dan siswa, kalau ada produk berarti nanti bisa masuk ke P5 karya siswa dalam bentuk kerajinan tangan tapi batik celup dan ekoprint itu Pak. Tapi inovasi-inovasi itu kan sebenarnya kan sudah dipakai oleh sejak dulu itu kan sebenarnya itu bukan termasuk inovasi baru, cuma kan anaknya yang berbeda sehingga termasuk bagi mereka itu hal yang baru. Sebenarnya celup, batik ciprat, batik yang apa itu pakai daun alam itu kan sebenarnya sudah lama, cuma karena siswanya bergantian sehingga mereka menyebutnya hal baru seperti itu. Oke. Berarti menurut Bu Ati program P5 juga mendukung kegiatan untuk pelengkapan modul ajarnya Bu Eti nggih dalam hal ini. Kira-kira yang lain Bu Eti adakah yang juga bisa membuat keterwujudan dari program Bu Eti ini untuk anak-anak akan lebih baik Bu Eti, mungkin dari yang lain? Iya Bapak, karena ini kan termasuk P5 nggih. P5 ini kan juga merupakan kreasi-kreasi siswa. Siswa pun bisa menggunakan IT untuk mempromosikan hasil karyanya sehingga pengawas pun bisa melihat bahwa anak-anak yang saya ajar itu juga memiliki inovasi gitu. Jadi anak-anak selain dia mengerjakan praktek, tapi dia juga mengambil gambar dalam bentuk konten, kemudian mereka mengunggahnya dalam IG kelasnya atau IG matpel saya. Kemudian dari itu bisa dibuat bukti bahwa hasil karya siswa itu selain praktik hasil nyata dalam bentuk batik yang sudah siap dipakai, tapi juga didokumentasikan dalam bentuk konten yang diunggah di media sosial seperti itu Bapak. Iya, berarti dari yang direncanakan Bu Eti ini nanti akan diunggah di media sosial, yang tujuannya itu apa Bu Eti? Tujuannya sebenarnya satu untuk dokumentasi, dua aksi nyata siswa, tiga kalau ada pengawas mendadak bisa sebagai bahan bukti hasil karya siswa pada mata pelajaran IPA kelas 10 bahwa pada bab ini anak-anak sudah memiliki hasil karya seperti ini. Kemudian nanti kalau ada pameran P5 terutama kan banyak Pak ya bab P5 itu pada berkelanjutan bisa dipamerkan dalam bentuk hasil produk yang bisa digunakan sebagai apa saja, karena batik kayak ekoprint itu kan juga sebagai hiasan dinding pun bagus, pakai buat hiasan taplak, buat meja itu juga bagus gitu Pak Budi. Berarti yang disampaikan Bu Eti mulai dari awal tadi, mulai dari membuat modul ajar tadi kan
yang terakhir pertanyaan saya adalah Bu Eti, siapa yang menjadi faktor pendukungnya untuk keterwujudannya? Kira-kira dari penghambat gitu apa juga ada ya Bu Eti yang mungkin istilahnya mengganggu perencanaan ataupun program dari Bu Eti untuk meningkatkan modul ajar yang lebih bagus tadi Bu Eti? Kalau menghambat, sebenarnya menghambat itu satu bisa dari siswanya karena tidak mau sesuai permintaan kita. Maksudnya hari ini kita praktek, kadang gitu anak-anak tidak membawa alat dan peralatannya praktik. Bisa saja hambatan itu dari media yang kita pakai itu harus membeli ini itu di toko satu tempat, sedangkan sekolah kami kan di atas. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu belum bisa, harus menunggu minggu depannya lagi untuk menyediakan alat. Kemudian dari awal sampai akhir tadi adalah pendukungnya adalah saya sebagai guru, kemudian siswa sebagai yang nanti kita membuat hasil karya siswa itu Pak. Jadi kalau menurut saya penghambatnya dianggap tidak ada, Bu. Kita harus semangat terus untuk meningkatkan wujud modul ajar yang lebih menarik tadi dengan potensi-potensi yang ada di sekolah Ibu. Otomatis kira-kira dari perencanaan Ibu tadi, menurut keyakinan Ibu, berapa persen bisa diwujudkan, Ibu? Insya Allah 75% Bapak. Itu tadi saya katakan IPA itu kan 6 jam, 6 JP. 6 JP, kadang satu minggu itu 2 kali, tapi untuk umpama besok, target besok praktek selesai, hasil karya siswa dikumpulkan, kadang itu medianya belum bisa terkumpulkan, akhirnya kita harus menunda 1 minggu lagi, pertemuan selanjutnya di minggu ke depan, seperti itu. Dan ya, untuk menyiasati hal yang terjadi kayak demikian, Bu, akhirnya kita untuk prakteknya kita tunda, kemudian kita lanjutkan ke subbab selanjutnya, gitu Bapak. Tapi tetap bisa dilaksanakan ya Bu? Tetap dilaksanakan, tetapi molor 1 minggu ke depan karena kita harus mengumpulkan bahan-bahannya untuk hasil karya siswa pada mata pelajaran pencampuran zat tadi, warna zat warna. Kira-kira Ibu dari peningkatan modul ajar tadi kan Ibu sudah merencanakan banyak sekali kegiatan Ibu, dan saya sudah menanyakan faktor pendukung dan penghambatnya. Kemudian tadi juga saya tanyakan yang terakhir adalah keterlaksanaannya itu tadi sekitar 75%, dan dimulai kapan itu Bu? Perencanaannya itu saat saya ya waktu jam pelajaran itu Pak, hasilnya kalau 1 bab itu pertemuannya karena IPAS itu kelas 10 6 JP, jadi saya 6 JP itu langsung saya 1 bab langsung LKPD untuk pertemuan selanjutnya. Jadi untuk 75% itu ya harus selesai sampai praktek materi, diskusi, kemudian praktek, kemudian menghasilkan hasil karya siswa 75%. Untuk melengkapinya, itu tadi hambatannya dari siswa, kadang nggak membawa medianya, kadang di rumah aja ya Bu, ini bisa digunakan di rumah. Padahal kan saya mau menilai kamu di kelas, alasannya banyak, di rumah aja ya Bu, nanti bisa saya bawa. Seperti itu anak-anak. Jadi 25%-nya di rumah mengerjakannya anak-anak itu. Gitu Pak Budi. Berarti kira-kira yang sudah sampaikan sudah banyak sekali. Kira-kira dari pembicaraan kita kali ini, apa yang diperoleh dari pembicaraan ini Bu Eti? Yaitu bahwa untuk melengkapi kekurangan, karena tadi kan saya kekurangan tentang modul ajar saya kurang lengkap dan sebagainya, kita memang harus merencanakan suatu persiapan yang matang untuk anak didik, sehingga anak didik itu juga untuk apa keselanjutannya, kemana langkahnya itu juga
eh, tahu dan mengerti, kemudian langkah-langkah inovasi apa saja yang mau akan dia praktekkan itu juga paham, sehingga saya sendiri memang harus prepare yang matang, kemudian kemauannya LKP itu apa, siswa juga paham, seperti itu Pak Budi. Oke. Terima kasih Bu Eti, dari pembicaraan kita Bu Eti sudah merasakan ada hal yang diperoleh ya. Untuk itu saya yakin Bu Eti bisa mewujudkan perubahan-perubahan yang akan diterapkan secepatnya, karena di pelajaran Bu Eti sendiri dan saat ini otomatis ini nanti demi kemajuan dan keterserapan penggunaan modul ajar yang Ibu Eti manfaatkan, anak-anak akan lebih tertarik dan tujuan pembelajaran akan tercapai. Terima kasih Bu Eti atas waktunya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bu Eti. Ya Pak Budi, terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan saya akan menjadi guru yang bisa merencanakan segala sesuatu dengan maksimal sehingga anak didik bisa paham dan mengerti apa saja yang harus dipelajari saat di kelas. Oke, semangat terus Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Oke. Gimana Pak Budi tadi kegiatan coachingnya dengan Bu Eti? Oke. Banyak kekurangan ya Pak. Saya masih bingung untuk hal-hal pertanyaan yang berbobot tadi Pak. Jadi saya nanti menunggu masukan dari Pak Habib, kira-kira pertanyaan yang berbobot itu yang kayak apa. Saya tadi apakah sudah mengeluarkan, saya rencana sudah mengeluarkan semuanya Pak, tapi ternyata yang keluar itu menurut Pak Habib saya mohon masukannya untuk kesempurnaan saya menjadi coach kali ini. Monggo Pak Habib. Baik. Terima kasih. Sebelumnya Pak Budi, izinkan saya untuk bertanya ke Pak Budi. Pak Budi tadi ketika sudah melakukan coaching dengan Bu Eti, Pak Budi, tadi Pak Budi mengatakan bahwa ada banyak pertanyaan yang ingin saya keluarkan, ingin saya tanyakan ke Bu Eti. Menurut dari Pak Budi tadi, pertanyaan Pak Budi yang ajukan tadi, apakah sudah mewakili keresahan dari Bu Eti, Pak Budi? Untuk pertanyaan saya yang keluar itu kayaknya masih belum bisa membuat Bu Eti mengeluarkan unek-uneknya semua Pak Habib. Mungkin kalau Pak Habib menanyakan berapa persen, kira-kira masih 60% Pak Habib yang saya keluarkan tadi. Oke, 60%. Pak Budi berarti mengatakan secara langsung masih belum bisa all out, belum bisa maksimal mengeluarkannya. Kemudian yang menjadi kendala Pak Budi tadi ketika melakukan coaching dengan Bu Eti, kenapa kok tidak bisa keluar tadi ketika praktek coaching tadi, kenapa Pak penyebabnya? Penyebab pertamanya ternyata untuk hadir penuh itu yang sulit Pak Habib. Karena pikiran saya untuk konsen di coachingnya itu masih belum bisa dan mungkin harus dilatih terus Pak Habib. Oh gitu ya, oke. Berarti Pak Budi sudah menemukan sisi positifnya ya dari kegiatan tadi. Kemudian Pak Budi, ketika Pak Budi tadi melakukan coaching dengan Bu Eti, Pak Budi ya. Tadi Pak Budi kan saya diminta untuk fokus mengamati tentang pertanyaan berbobot. Pak Budi. Kalau dari yang Pak Budi lakukan tadi, pertanyaan berbobot yang Pak Budi lakukan, dari angka 1 sampai 10, sekarang Pak Budi posisinya apakah sudah lebih baik dari sebelumnya, atau masih tetap sama, ataukah lebih rendah dari sebelumnya? Tadi kan skornya 5, sekarang skornya di mana Pak Budi? Sudah naik Pak Habib, tetapi belum bisa maksimal. Kalau menurut penilaian saya sendiri mungkin dinilai 7 Pak. 7. Oke, jadi kalau belum maksimal 7 tadi kan sudah disebutkan tentang masalah kehadiran penuh ya. Mungkin ada lagi yang ketika tadi melakukan coaching tadi, yang salah satu penyebabnya selain kehadiran yang membuat Pak Budi terkendala untuk mengeluarkan pertanyaan berbobotnya tadi, mungkin ada lagi yang bisa disampaikan sebelum saya menyampaikan si pengamatan Pak Budi?
Yang pasti untuk mendengarkan aktif itu ternyata juga sulit Pak Habib. Saya tadi berusaha merekod semua yang diutarakan dari Koci, tetapi ternyata memori saya tadi ngomong apa ya, itu sudah lupa Pak. Yang akhirnya kita mau komentar itu juga, tadi komentarnya kayak apa, kita keluarnya mungkin seingatnya itu mungkin untuk present dan istilahnya menjadi pendengar yang aktif ini juga masih ada kekurangan Pak Bud. Oke, Pak Budi sudah mengemukakan tadi hasil dari kegiatan Pak Budi tadi. Pak Budi juga mengutarakan bahwa belum bisa hadir sepenuhnya. Kemudian Pak Budi juga masih kesulitan untuk merekod. Kalau begitu, apakah Pak Budi siap mendengarkan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi ketika Pak Budi melakukan coaching? Siap Pak Habib, saya menunggu. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini adalah hasil dari apa yang saya amati ketika Pak Budi tadi bercakap-cakap dengan Bu Eti. Yang pertama Pak Budi, ketika Pak Budi melakukan percakapan dengan Bu Eti, kelebihannya adalah percakapan yang Pak Budi lakukan sangat mengalir, sangat lancar sekali. Pak Budi tadi ketika mengatakan belum bisa mengeluarkan pertanyaan berbobot, tetapi saya dibuktikan dengan catatan saya, Pak Budi telah melakukan beberapa kali pertanyaan berbobot, di mana ketika saya hitung jumlah pertanyaan berbobot yang Pak Budi ajukan kepada Bu Eti tadi kurang lebih ada 9 pertanyaan berbobot Pak Budi. Karena pertanyaan berbobotnya sekitar 9, otomatis Bu Eti tadi menjawabnya sangat lancar sekali Pak Budi. Kemudian yang kedua, Pak Budi tadi juga sama. Pak Budi tadi mengatakan kesulitan untuk merekod dari pembicaraan apa yang disampaikan oleh Bu Eti. Karena Bu Eti tadi menjelaskan begitu banyak. Ternyata yang saya tangkap dari jawaban Bu Eti dan dikaitkan kembali dengan pertanyaan berikutnya, ternyata Pak Budi sudah menggunakan kata kunci. Artinya apa? Pak Budi sebenarnya sudah menggunakan cara coaching yang benar, yaitu untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Pak Budi sudah menggunakan kata kunci yang sering diucapkan oleh Bu Eti. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Budi itu paham tentang keresahan yang dimiliki oleh Bu Eti. Itu kelebihannya. Kemudian untuk yang menjadi catatan di saya Pak Budi, kenapa Pak Budi tadi ada beberapa kata yang seharusnya bisa dimanfaatkan Pak Budi untuk menggali kembali informasi dari Bu Eti. Di mana tadi Bu Eti kan fokusnya ingin bercerita kesannya tentang masalah modul pembelajaran. Nah, padahal di satu sisi tadi Bu Eti sudah menceritakan banyak sekali permasalahannya. Tetapi ada kata kunci modul pembelajaran yang disampaikan Bu Eti belum tergali. Jadi Bu Eti tadi masih bisa digali kembali Pak. Jadi hanya sedikit tak misinya. Tetapi kata kunci yang lainnya sudah ditangkap. Seperti ekoprint, kemudian kegiatan anak tadi sudah nampak. Jadi di situ. Kemudian mungkin karena Pak Budi juga sudah menyampaikan bahwa kurang hadir penuh, kemudian jawaban dari Bu Eti begitu panjang sehingga yang direkod itu bingung. Pak Budi tadi saya perhatikan kenapa kok bisa miss seperti itu. Kelihatannya Pak Budi tadi tidak memegang alat tulis. Apakah benar Bapak tadi? Ya benar Pak. Saya gitu. Tidak mencatat apapun. Itu. Jadi kalau menurut Pak Budi, sekiranya informasi yang diberikan oleh Bu Eti tadi banyak, Pak Budi jika kadang-kadang kan kita sering ngeblank Pak Budi. Saya juga melihat tadi jawaban Bu Eti begitu lancar sekali, banyak informasi yang didapat. Pak Budi ketika takut lupa, Pak Budi bisa memanfaatkan alat tulis tadi untuk mencatat kata kunci yang mungkin takutnya ketika Bu Eti menjelaskan itu ada yang terlewatkan Pak Budi. Untuk itu ya Pak. Iya, untuk selebihnya luar biasa sekali Pak Budi. Pak Budi, kalau tadi saya boleh menilai, kalau tadi Pak Budi menyampaikan skornya 7, dari rentang 1 sampai 10 Pak Budi, Pak Budi posisinya ada di angka 8 Pak Budi. Kenapa saya bisa memberikan nilai seperti itu? Karena saya mencatat berdasarkan jumlah pertanyaan berbobot yang sudah Pak Budi kemukakan. Seperti itu. Karena sudah sangat relevan dan juga berkesinambungan dengan jawaban dari Bu Eti. Jadi seperti itu Pak Budi catat dari saya.
Mungkin dari Nggih. Pak Budi ada yang ingin ditambahkan atau ingin disanggah dari catatan saya, monggo Pak. Ya tidak Pak, terima kasih untuk masukan-masukannya. Yang pertama, yang paling utama ternyata saya tidak memegang alat tulis Pak. Itu bahasanya kekurangan saya. Memang kalau daya ingat itu kan saya yakin sangat terbatas, tapi hadir sepenuhnya itu tidak hanya mengingat tetapi mencatat, itu otomatis kita akan menuliskan apa yang menjadi pembicaraan tadi tidak lupa gitu Pak. Itu Oke, sip. yang paling utama pada kegiatan kali ini. Terima Oke, kasih Pak Pak Budi. Kabit. Iya, Pak Budi. Dari percakapan yang kita lakukan dari awal sampai akhir tadi, Pak Budi, eh, apakah insight, apakah hal yang menarik yang diperoleh oleh Pak Budi yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi yang tadi kita rencanakan di awal kegiatan? Ya, ternyata dari kegiatan ini saya juga bisa meningkatkan kemampuan saya dalam bertanya dengan pertanyaan berbobot, kemudian saya berusaha untuk hadir penuh, otomatis saya mendengarkan tadi ada kekurangan sedikit karena kurang tidak dilengkapi dengan mencatat, itu pelajaran yang sangat berharga dan akan saya sempurnakan dengan berlatih terus Pak Habib Oke, untuk terima menjadi coach yang kasih. Berarti baik. Pak Budi sudah punya rencana aksi, Pak, untuk Iya. meningkatkan pertanyaan berbobotnya? Apa punya rencana yang akan ditindaklanjuti, Pak Budi? Oke, yang pasti rencana tindak lanjutnya adalah saya akan memperkaya pengetahuan saya tentang pertanyaan berbobot, walaupun menurut Pak Habib tadi sudah mencatat ada 9 pertanyaan berbobot, tetapi saya akan melengkapi ataupun menambah pengetahuan saya tentang pertanyaan berbobot dan untuk hadir sepenuhnya tadi saya akan selalu mencatat itu tadi Pak Habib. Oke, luar biasa sekali Pak Budi. Untuk terakhir, Pak Budi, jika Pak Budi kedepannya ingin berdiskusi kembali dengan saya, apakah ada kompetensi lainnya yang ingin dikembangkan Pak Budi? Kalau hari ini memang pertanyaan berbobot Pak, mungkin suatu saat saya akan komunikasi dengan Pak Habib materi-materi yang lain termasuk hadir sepenuhnya itu yang harus ditingkatkan ataupun yang akan saya pelajari lebih lanjut Pak Habib. Oke, terima kasih Pak Budi. Berarti untuk pertemuan kita kali ini, Pak Budi sudah dapatkan gambaran pastinya. Jika ada hal lain yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, saya siap untuk mendengarkan kembali. Seperti itu Pak Budi. Terima kasih Pak Habib. Oke, kalau gitu saya mohon izin Pak Budi karena ada aktivitas lain yang harus saya lakukan. Kalau gitu saya mohon undur diri. Semoga Pak Budi bisa meningkatkan kembali kompetensi yang dimiliki Pak Budi untuk kompetensi yang lain. Terima kasih Pak Habib. Saya kira oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.